Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 12. Demikianlah perang yang terjadi di sebelah utara Ganter itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Masing-masing pasukan telah berusaha untuk dapat menembus pertahanan lawan. Di tengah-tengah berkecamuknya perang itu, Senapati tertinggi Singasari, Sri Rajasa, telah berhasil membakar gairah perjuangan pasukannya. Dengan dahsyatnya ia menerjang lawan-lawannya tanpa ampun. Namun ia tertegun sejenak, ketika senjatanya tiba-tiba saja tersentuh oleh sehelai pedang yang telah menggetarkan tangannya. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Di hadapannya telah berdiri seorang yang bertubuh kekar, meskipun tidak terlampau tinggi. Tatapan matanya yang tajam telah memancarkan kebesaran jiwa dan kemampuan yang tersimpan di dalam diri orang itu. "Siapa kau?" tiba-tiba Sri Rajasa berdesis. "Apakah aku berhadapan dengan Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi?" "Ya. Akulah Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa. Aku mengenal dari tanda-tanda kebesaran pada pakaianmu." "Siapa kau?" "Agaknya kau pun pemimpin tertinggi kerajaan Kediri." "Aku Mahisa Walungan," katanya di dalam hati. "Adinda Sri Baginda Kertajaya." "Ya." Ken Arok mengerutkan keningnya. Sejenak ia melangkah surut, seakan-akan ingin melihat lawannya lebih jelas lagi dari jarak yang tidak terlampau dekat. "Kita akan menentukan akhir dari peperangan ini," berkata Mahisa Walungan. "Kau salah. Bukan hanya kita berdua, tetapi seluruh kekuatan di dalam pasukan kita masing-masing. Kau harus mengakui bahwa kekuatan pasukan Singasari jauh lebih besar dari pasukan Kediri. Agaknya para pemimpin di Kediri merasa dirinya terlampau kuat, sehingga kurang berhati-hati menghadapi Singasari. Karena Singasari sekarang sama sekali berbeda dengan Tumapel pada waktu itu." "Ya, kau benar," jawab Mahisa Walungan. "Kita dan pasukan kitalah yang akan menentukan akhir dari peperangan ini." Ken Arok tidak menjawab. Tetapi segera ia mulai lagi dengan pertempuran yang dahsyat di antara keduanya. Tetapi Mahisa Walungan telah siap untuk melayaninya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas tegaknya Kediri, maka ia pun segera mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan Sri Rajasa. Ternyata bahwa Mahisa Walungan benar-benar seorang yang pilih tanding. Ia mampu melubangi papan yang sangat tebal hanya dengan jarinya. Kemudian tanpa sesadarnya ketukan ujung jarinya itu pula telah membuat lekuk pada sebuah batu hitam yang keras. Dengan demikian, maka ayunan tangannya itu benar-benar merupakan sambaran angin, maut yang mengerikan. Namun Sri Rajasa memang memiliki sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang-orang kebanyakan. Geraknya terlampau cepat, dan kekuatannya pun mampu mengimbangi lawannya. Sejak ia mengabdikan diri di Istana Tumapel, ia adalah seorang yang aneh. Dengan jarinya pula ia mampu memijit sebuah kerikil sehingga pecah, pada saat ia terganggu oleh sikap seorang pelayan dalam ketika mereka sedang menyaksikan perang tanding antara kuda sempana dan witantra. Apalagi pada saat-saat setelah itu. Kelebihannya berkembang terus tanpa disadarinya sendiri. Dengan demikian perkelahian di antara kedua orang itu menjadi semakin lama semakin mengagumkan. Keduanya seolah-olah berterbangan tanpa menyentuh tanah. Berputaran sambil memutar senjata masing-masing sehingga tidak dapat diikuti lagi dengan mata yang wantah. Dengan demikian, selagi keduanya menumpahkan segenap kemampuan mereka, para prajurit yang bertempur di sekitar mereka pun seolah-olah telah terdorong menjauh. Mereka menjadi ngeri tersentuh sambaran angin yang dilontarkan oleh ayunan senjata-senjata di tangan kedua orang yang sedang berkelahi mati-matian itu. Orang-orang Kediri menjadi heran bahwa di Singasari ada seorang yang mampu bertempur melawan Mahisa Walungan. Namun orang-orang Singasari pun menjadi tercengang. Adinda Sri Baginda Kertajaya ternyata adalah seorang yang luar biasa. Apa sajakah yang mampu dilakukan oleh Sri Kertajaya sendiri, mereka bertanya-tanya di dalam hati. Dengan demikian, keduanya seakan-akan memang mendapat kesempatan yang luas untuk saling mempertunjukkan kemampuan mereka, meskipun mereka sendiri tidak bermaksud demikian. Mereka masing-masing sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan, sambil memeras segenap ilmu yang ada pada mereka. Dalam pada itu dari ujung sampai ke ujung pasukan, pertempuran masih berkecamuk, justru semakin sengit. Kedua belah pihak saling menyerang dengan segenap kemampuan dan keberanian yang mengagumkan.
Namun dengan demikian maka jumlah prajurit dari keduanya terasa berpengaruh dalam peperangan itu. Meskipun kedua belah pihak sama-sama berani dan sama-sama tangguh, tetapi pasukan Singasari masih sempat mencari waktu untuk bernafas sejenak, karena jumlah mereka yang lebih banyak. Namun demikian, para prajurit Kediri sama sekali tidak berniat menghindarkan diri. Kediri harus dipertahankan mati-matian. Singasari semula adalah daerah kecil yang diperintah hanya oleh seorang aku, sehingga tidak sepantasnya Singasari akan menguasai Kediri. Tetapi prajurit Singasari pun mempunyai suatu keyakinan yang teguh bahwa Kediri harus dirubah bentuknya. Selama ini Kediri telah melakukan banyak sekali kesalahan terhadap rakyatnya dan daerah-daerah yang dikuasainya. Kekuasaan Sri Baginda Kertajaya yang berlebih-lebihan, dan bahkan yang merasa dirinya bukan lagi manusia sewajarnya. Puncak dari kelalaian Sri Baginda Kertajaya adalah pada saat ia merasa dirinya seorang dewa tertinggi yang menguasai seluruh permukaan bumi. Dengan demikian, maka peperangan itu menjadi bertambah seru. Ketika matahari sudah melampaui puncak langit, serta tangkai-tangkai senjata sudah basah oleh keringat, maka kedua belah pihak seakan-akan telah dimabukkan oleh nafas peperangan dan maut. Dalam pada itu, jumlah korban seakan-akan sudah tidak terhitung lagi. Mayat bergelimpangan membujur lintang di dalam genangan darah dan debu. Rintih dan erang tenggelam dalam dentang senjata beradu. Namun bagaimanapun juga, di hari yang pertama pasukan Singasari tidak berhasil memecahkan pertahanan Kediri. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman masih bertahan sekuat-kuat kemampuan mereka. Dengan demikian maka pasukannya pun sama sekali tidak menjadi gentar menghadapi angin prahara yang datang dari Singasari. Meskipun demikian garis peperangan itu telah bergeser beberapa tonggak, mendekati kota. Sekuat-kuat pertahanan pasukan Kediri, namun mereka terpaksa surut beberapa langkah. Tetapi tekad yang bulat di dalam dada mereka sama sekali tidak tergoyahkan. Ketika matahari kemudian terbenam, terdengarlah suara tanda-tanda dari kedua belah pihak, seakan-akan telah berjanji untuk menghentikan peperangan. Betapa darah menggelegak sampai ke ujung rambut, tetapi para prajurit jantan di kedua pihak saling menghormati tengara itu, bahwa perang harus dihentikan di saat matahari tenggelam di ujung langit sebelah barat. Pasukan kedua belah pihak yang lelah itu pun tersuruk-suruk mengundurkan diri. Karena pasukan Singasari tidak sempat membuat pesanggerahan, mereka bertebaran di padukuhan-padukuhan di sekitar tempat peperangan itu. Padukuhan yang telah kosong ditinggalkan mengungsi oleh para penghuninya. Kita harus menyelesaikannya tidak lebih dari sepekan, geram Sri Rajasa. Kita pada hari kelima harus sudah berada di kota. Mahisa Agni dan para panglima tidak menyahut. Kalau di hari kelima kita belum memasuki kota. Sri Rajasa melanjutkan. Berarti kita dalam keadaan yang gawat. Perbekalan kita tidak akan membantu lagi, sedang para prajurit pasti sudah menjadi terlampau lelah. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Meskipun ia seorang senapati namun terpengaruh oleh hubungan pribadinya, maka kadang-kadang ia lupa bahwa ia berhadapan dengan Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, bukan lagi dengan Ken Arok, hantu padang karautan. Karena itu, hampir tidak sesadarnya ia berkata, tidak seluruhnya kita akan gagal. Kita setidak-tidaknya sudah menguasai suatu daerah yang tidak akan kita lepaskan lagi, meskipun seandainya kita tidak segera dapat menembus dan merebut kota raja. Tetapi pasukan kita akan tetap berada di ambang pintu. Dan kita akan mempertahankan setiap jengkal tanah yang sudah kita satukan dengan Singasari setelah kita membebaskannya dari tangan Sri Baginda Kertajaya yang merasa dirinya penguasa bumi. Ken Arok mengerutkan keningnya. Ia mengerti maksud Mahisa Agni. Tetapi ia tidak ingin mengendorkan peperangan itu. Maka katanya, tidak. Aku tetap pada pendirianku. Kediri harus kita kuasai tidak lebih dari sepekan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Meskipun ia seorang senapati namun terpengaruh oleh hubungan pribadinya, maka kadang-kadang ia lupa bahwa ia berhadapan dengan Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, bukan lagi dengan... Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terbayang di wajahnya suatu kecemasan yang dalam. Dan di dalam hatinya ia memang berkata, Ken Arok tidak memperhitungkan berapa banyak korban akan berjatuhan. Tetapi Mahisa Agni tidak menjawab lagi. Apalagi ketika ia sadar bahwa yang mengatakan rencana itu adalah Sri Baginda Singasari dan sekaligus pimpinan tertinggi segenap pasukan yang maju ke medan perang ini. Meskipun demikian, Mahisa Agni masih mencoba membayangkan cara lain yang lebih baik.
Bukan membenturkan seluruh kekuatan seperti yang terjadi saat ini. Kami dapat menempuh beberapa jalan, katanya di dalam hati. Dengan pasukan yang lebih kecil, kami dapat memasuki kota lewat beberapa jurusan. Dengan melepaskan pasukan cadangan lewat jurusan lain, kami akan dapat memecah perhatian para prajurit Kediri. Tetapi Mahisa Agni tidak mengatakannya. Dan Mahisa Agni itu pun tidak mengerti bahwa sebenarnya Kediri juga menyimpan pasukan cadangan yang cukup kuat. Pasukan Pujang Warit. Di bagian lain, Mahisa Walungan duduk terpekur sambil membelai hulu pedangnya. Di sampingnya Gubar Baleman duduk bersandar sebatang pohon manggis. Sejenak mereka saling berdiam diri. Mereka sedang sibuk dengan angan-angan masing-masing. Meskipun sekali-sekali mereka berpaling melihat beberapa orang prajurit yang sedang mengusung kawan-kawan mereka yang terluka. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Seperti kecemasan melonjak di dalam hatinya. Mau tidak mau ia melihat kenyataan bahwa jumlah prajuritnya tidak sebanyak prajurit Singasari. Apalagi pasukannya tidak mempunyai kelebihan yang dapat dibanggakan dari pasukan lawan. Hampir setiap prajurit, baik dari Kediri maupun dari Singasari memiliki kemampuan dan tekad yang sama. Itulah sebabnya maka Mahisa Walungan memandang akhir dari peperangan ini dengan wajah yang suram. Kalau saja Pujang Warit dapat mengerti, katanya di dalam hati. Meskipun demikian Mahisa Walungan tidak menjadi berkecil hati. Ia merasa bahwa pasukannya masih cukup kuat untuk bertahan, selagi beberapa orang senapati masih berusaha untuk menyusun kekuatan yang akan dapat digabungkannya di dalam peperangan itu. Singasari memusatkan seluruh kekuatannya di sini, tanpa sesadarnya Mahisa Walungan bergumam. Gubar Baleman berpaling. Sejenak ia merenung. Kemudian terdengar ia menyahut. Ya. Agaknya Singasari ingin memecah gerbang kota raja dari satu arah. Kami masih mendapat kesempatan untuk menarik pasukan-pasukan pengawal dari dalam kota dan pasukan-pasukan keamanan dari segala penjuru. Ya, desis Gubar Baleman. Tetapi Pujang Warit benar-benar seorang yang mementingkan dirinya sendiri melampaui kepentingan Kediri. Aku berprihatin karenanya. Tetapi bukan saatnya sekarang kita berselisih. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Besok kita mendapat beberapa tenaga yang masih segar. Sepasukan keamanan telah datang. Masih ada beberapa kelompok yang akan menyusul. Sri Rajasa ternyata seorang panglima yang ulung. Ia pun menyimpan tenaga cadangan untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawannya. Mahisa Walungan tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Kembali keduanya terdiam. Masing-masing telah dicengkam oleh angan-angan yang meskipun tanpa berjanji, namun gambaran-gambaran yang melintas, mempunyai banyak kesamaan. Keduanya menyesal bahwa Kediri telah diterkam oleh arus perpecahan di saat-saat yang menentukan ini. Keduanya menyesal bahwa Pujang Warit seakan-akan telah menjadi gila. Dan keduanya menyesal pula bahwa Singasari berhasil menyusun sekelompok pasukan yang justru terdiri dari orang-orang Kediri dipimpin oleh seorang senapati yang luar biasa, yang setelah bertempur sehari penuh, namun Gubar Baleman tidak berhasil menundukkannya. Agaknya kami belum bersungguh-sungguh, desis Gubar Baleman di dalam hatinya. Kami masih terganggu oleh pertempuran di sekitar kami. Kami masih terganggu oleh tugas-tugas kami sebagai seorang senapati. Pada saatnya, aku ingin menimbang betapa beratnya senapati Singasari yang bernama Mahisa Agni itu. Meskipun demikian dengan jujur Gubar Baleman mengakui bahwa kemampuan lawannya itu telah membuatnya berdebar-debar. Sebenarnya tidak sia-sialah Mahisa Agni mempelajari dengan tekun ilmu dari perguruan Empu Purwa, yang diramu dengan ilmu Empu Sada dalam masa-masa pembajaan diri di sarang Kebo Sindet, sehingga ia memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengan senapati Kediri yang ngedap edabi ini. Para senapati dari kedua pasukan yang sedang beristirahat itu, hampir semalam suntuk tidak dapat memejamkan mata mereka. Setiap saat mereka harus melihat kesiapsiagaan pasukan masing-masing. Namun baik para senapati Kediri maupun senapati Singasari menganjurkan kepada para prajurit, agar mereka beristirahat sebaik-baiknya, selain yang mendapat giliran bertugas. Sedang para senapati itu pun telah membagi diri untuk dapat meskipun hanya sekejap, beristirahat pula. Besok mereka harus memeras tenaga menyambung nyawa di bawah bahaya dan maut. Seorang prajurit muda yang tidak dapat tidur meskipun telah lewat tengah malam menggeliat sambil berdesah. Diusapnya tangkai tombaknya dengan tangannya yang dingin.
Sejenak terbayang keluarga yang ditinggalkannya di rumah, ayah yang sudah tua, ibu yang duka dan 2 orang adik perempuannya. Aku satu-satunya anak laki-laki, desisnya. Prajurit muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menggeretakkan giginya sambil menggeram. Aku bertempur untuk mereka. Untuk hari depan anak-anak mereka meskipun seandainya aku tidak pulang. Anak-anak adik-adikku itu kelak akan tetap menjadi anak negeri yang besar, Kediri. Di sampingnya seorang yang telah hampir berumur setengah abad tidur mendekur. Sekali-sekali tangannya menepuk nyamuk yang menggigit pundaknya yang telanjang. Tetapi ia tidak terbangun sama sekali. Prajurit muda itu berpaling ketika seorang senapati mendekatinya sambil bertanya. "Heh, kau tidak tidur?" Prajurit muda itu menggeleng. "Aku tidak dapat tidur." "Tidurlah. Besok kau akan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi pasukan Singasari itu." "Aku memang ingin tidur. Tetapi tidak dapat." "Apakah kau gelisah?" Prajurit muda itu menggeleng. "Tidak." Senapati itu pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata. "Cobalah untuk tidur. Sebentar lagi fajar akan menyingsing, dan kau akan segera mendengar suara tengara. Sejenak kemudian kau sudah akan berdiri di dalam gelar perang." Tetapi prajurit itu justru tersenyum. "Aku akan mencoba," katanya. Maka ditinggalkannya prajurit muda itu di dalam keadaannya. Mahisa Walungan sendiri telah membagi waktunya dengan Gubar Baleman. Lawan-lawan mereka adalah lawan-lawan yang luar biasa, sehingga mereka memerlukan tenaga yang segar untuk menghadapinya. Berbeda dengan mereka itu, Sri Rajasa sama sekali tidak berhasrat untuk tidur, meskipun para panglima pasukannya menganjurkannya. Hanya Mahisa Agni sajalah yang membiarkannya berjalan hilir mudik di antara pasukannya, sedang Mahisa Agni sendiri, meskipun hanya sebentar, dapat tidur dengan nyenyaknya. "Hantu karotan itu sanggup berkeliaran sepekan tanpa tidur sama sekali," berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Bahkan badannya akan menjadi sakit-sakitan kalau ia terlampau banyak tidur meskipun badannya itu lelah. Tetapi lelah itu pun hampir tidak dikenalnya. Sebenarnya lah bahwa Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu seakan-akan tidak merasakan apapun setelah bertempur sehari penuh melawan seorang senapati yang pilih tanding dari Kediri. Bahkan bukan saja ia bertempur dalam perang tanding, namun ia masih harus memperhatikan seluruh pasukannya. Dari ujung sampai ke ujung gelarnya. Dan itulah kelebihan Ken Arok dari orang-orang lain. Tubuhnya yang terlatih mengalami segala macam keadaan sejak kecilnya, telah membuatnya seorang manusia yang aneh. Demikianlah ketika malam menjadi semakin dalam, kemudian menjelang saat fajar, pasukan di kedua belah pihak sudah mulai bangun. Mereka yang bertugas untuk menyiapkan makan para prajurit, telah bekerja dengan cekatan sesaat setelah tengah malam dilampaui. Ketika langit di timur telah membayang warna-warna merah, maka para prajurit di kedua belah pihak telah mempersiapkan diri. Mereka membekali diri mereka dengan selengkap-lengkap dapat mereka lakukan. Di antaranya, mereka telah makan sekenyang-kenyangnya, agar mereka tidak kehabisan tenaga sebelum senja. Demikianlah, semakin cerah warna langit, maka semakin sibuklah para prajurit dan senapati di kedua belah pihak itu. Mereka mengemasi pakaian mereka, senjata dan perlengkapan-perlengkapan yang mereka perlukan. Rajasa yang sama sekali tidak tidur sekejap pun itu telah berada di atas sebuah gundukan batu memandang ke arah pasukan lawan yang masih disaput oleh kabut pagi. Perlahan-lahan penongsongnya datang mendekatinya sambil membawa payung kebesaran Raja Singasari. "Apakah hamba hari ini juga tidak diperkenankan ikut Sri Baginda?" bertanya orang itu. Sri Baginda berpaling. Dilihatnya juru penongsong itu berdiri sambil menundukkan kepalanya. Kedua tangannya menggenggam tangkai payung kebesaran Sri Rajasa. Namun Sri Rajasa kemudian menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tinggallah kau di sini. Kau berada bersama-sama dengan para pengawal panji-panji yang hari ini juga tidak akan ikut ke medan. Menurut perhitunganku, hari ini kita belum dapat memecahkan pasukan lawan. Di hari ketiga aku akan memasang gelar lengkap dengan segala macam tanda kebesaran Singasari." Penongsong itu tidak menjawab. Tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk. "Nah, bawalah payung itu kembali. Dan panggil Mahisa Agni." Penongsong itu menunduk dalam-dalam. Tetapi ia merasa kecewa bahwa ia tidak dapat berada di peperangan bersama rajanya.
Sejenak kemudian Mahisa Agni pun telah datang. Ia pun kemudian meloncat pula ke atas gundukan batu di belakang Sri Rajasa. "Apakah tuanku memanggil hamba?" bertanya Mahisa Agni. Sri Rajasa berpaling. Sambil menganggukkan kepalanya ia menjawab, "Ya, kemarilah." Mahisa Agni pun kemudian datang mendekat. "Kita akan segera mulai," gumam Sri Rajasa. "Ya Baginda." "Kau mendengar laporan petugas sandi itu?" "Hamba Baginda." "Bagaimana pikiranmu?" "Petugas sandi itu tidak dapat mengatakan bahwa pasukan di padukuhan itu adalah pasukan cadangan. Tidak ada seorang penghubung pun yang tampak datang atau pergi dari tempat itu ke medan ini atau sebaliknya, selama di dalam pengawasannya. Ya, petugas kami yang terdahulu pernah melaporkan tentang perpecahan ini." "Hamba Baginda. Seorang Kediri yang ada di dalam lingkungan kami berhasil mendapat keterangan tentang hal itu, meskipun tidak jelas dan pasti." "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Kami menghubungkan laporan yang samar-samar itu dengan pengamatan petugas sandi yang semalam mengawasi pasukan itu. Mungkin memang benar tidak ada hubungan apapun di antara kedua pasukan ini." Tetapi Sri Baginda kemudian berkata, "Kita tidak dapat menduga-duga saja di dalam hal ini. Kita harus meyakinkan. Menurut perhitunganku ada atau tidak ada hubungan, pasukan itu dapat merupakan bahaya yang datang setiap saat. Dikala kita lengah, pasukan itu akan menghancurkan kita. Mungkin mereka menunggu kita dan pasukan Kediri yang lain itu bersama-sama menjadi letih. Pada saatnya mereka datang membawa panji-panji kemenangan. Jadi apakah maksud Sri Baginda? Kita pancing mereka ke dalam peperangan. Di medan ini juga?" Sri Baginda menggeleng. "Tidak. Kita membuka dua medan, selagi tenaga kita masih cukup segar. Aku kira puncak pimpinan Kediri baik Gubar Baleman maupun Mahisa Walungan ada di sini. Kau tetap berusaha menemukan Gubar Baleman, dan aku akan menahan harimau dari Kediri yang bernama Mahisa Walungan itu. Biarlah Panglima pasukan tempur Singasari yang memimpin sebagian pasukan cadangan dan beberapa kelompok dari pasukan ini untuk menariknya ke dalam sebuah pertempuran. Kita akan segera mengetahui kekuatannya. Kalau perlu Senapati itu dapat memanggil pasukan cadangan yang lain, apabila ternyata pasukan lawan terlampau besar. Kita membuka dua garis perang? Mau tidak mau, selagi kita masih cukup segar. Aku yakin bahwa pada akhirnya kita juga harus melawan mereka. Meskipun mereka tidak mau menempatkan diri mereka di bawah pimpinan Mahisa Walungan misalnya, tetapi mereka tetap prajurit Kediri." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. "Nah, kita segera memecah pasukan, sebelum tengara itu terdengar." Mahisa Agni tidak sempat menjawab. Karena Sri Rajasa segera meloncat turun sambil berkata, "Bukankah kau sependapat?" Mahisa Agni tidak menjawab. Ia menyadari bahwa Sri Baginda itu memang tidak menunggu jawabannya. Ia sudah mengambil suatu keputusan yang akan segera dilakukannya. Dengan cepatnya Ken Arok telah berhasil menentukan seorang senapati bersama sepasukan prajurit untuk menghadapi pasukan Kediri yang belum terlibat dalam perang di sebelah utara Gantar itu. Setelah mendapat petunjuk-petunjuk seperlunya, maka dilepaslah pasukan itu melingkari medan, mendekati pasukan yang dipimpin oleh Pujang Warit. Demikianlah ketika langit menjadi semakin cerah, pasukan di kedua belah pihak telah menyusun diri di dalam gelar masing-masing. Mereka berbaris dalam suatu tebaran yang melebar. Sepasukan yang paling terpercaya berada di paruh pasukan, yang kemudian diikuti oleh induk pasukan bersama senapati tertinggi. Kali ini yang berada di paruh pasukan Singasari adalah pasukan yang dipimpin oleh Mahisa Agni pula. Tetapi pasukan itu kini diperlengkapi dengan prajurit-prajurit yang paling terpercaya dari Singasari sendiri, setelah di hari pertama pasukan itu menggoncangkan perasaan para senapati Kediri, karena mereka ternyata terdiri dari orang-orang Kediri pula. Dengan demikian maka susunan kedua pasukan itu hampir tidak banyak berubah. Beberapa orang prajurit yang masih segar menggabungkan dirinya pada pasukan Kediri. Sedang pasukan Singasari masih juga belum menurunkan pasukan cadangan, kecuali sebagian dari mereka yang telah dikirim untuk memancing pertempuran prajurit-prajurit Kediri yang dipimpin oleh Pujang Warit. Sejenak kemudian para prajurit di kedua belah pihak menjadi tegang. Sebentar lagi pasti akan terdengar tengara. Apabila langit menjadi terang, kedua pasukan itu pasti akan segera terlibat di dalam peperangan.
Agaknya pasukan Kediri sudah menjadi lebih teratur. Mereka telah sempat menyusun gelar dengan tanda-tanda kebesaran mereka. Sebuah payung kebesaran bagi Adinda Sri Baginda yang mewakili Sri Kertajaya memimpin perlawanan, karena Sri Baginda sendiri sedang diamuk oleh keprihatinan yang bercampur baur dengan keangkuhan. Kemudian beberapa jenis umbul dan tunggul panji-panji. Dalam pada itu Sri Rajasa yang menyaksikan gelar pasukan Kediri dari kejauhan, walaupun sama-sama, mengangguk-anggungkan kepalanya. Kemudian katanya lantang, "Jangan hiraukan tanda-tanda kebesaran pasukan Kediri. Mereka berusaha untuk menutupi kekecilan hati mereka karena kekalahan yang mereka derita pada hari pertama. Di hari ini kalian harus berhasil menghancurkan sebagian dari pasukan itu. Sebagian terbesar. Di hari ketiga kita akan memecahkan barisan itu langsung memasuki kota." Para prajurit Singasari serasa tersentuh oleh kata-kata itu, dan telah memacu mereka untuk bertempur lebih gigih lagi. Kita merindukan Singasari yang besar dan satu lingkungan yang besar di dalam segala tata kehidupan. Demikianlah, maka sejenak kemudian terdengarlah tengara telah berbunyi. Semula hanya pada satu pihak, Singasari. Tetapi kemudian Kediri pun memperdengarkan tengara pula bagi para prajuritnya untuk maju ke medan perang. "Kita pertahankan negeri ini," teriak Mahisa Walungan. Para prajurit Kediri pun menyambutnya dengan sorak yang gemuruh. Panji-panji dan umbul-umbul, rontek serta segala macam tanda-tanda kebesaran pasukan Kediri terangkat tinggi-tinggi bersamaan dengan jatuhnya sinar matahari yang pertama kali pada ujung payung yang kuning gemerlapan. Pertempuran di hari kedua ini pun tidak kalah dahsyatnya. Seperti di hari pertama Mahisa Agni berusaha untuk selalu membayangi Gubar Baleman. Sedang Mahisa Walungan langsung bertempur melawan Sri Rajasa. Namun perhatian mereka kini justru lebih besar terarah kepada para prajurit yang sedang bertempur. Mereka menyadari bahwa baik Gubar Baleman maupun Mahisa Agni tidak akan dapat dengan cepat menundukkan lawan mereka, sementara perang masih berkecamuk. Pada hari yang kedua ini Kediri telah mengerahkan segenap pasukan yang ada. Mereka percaya bahwa di hari ketiga dan di hari-hari berikutnya, mereka masih akan sempat mengumpulkan tenaga cadangan yang dapat mereka tarik dari segenap penjuru. Bahkan betapapun keras hati Pujang Warit, selagi ia masih menyebut dirinya prajurit Kediri, pasukannya masih dapat diharapkannya. Tetapi ternyata pasukan Singasari telah mendahuluinya, memukul pasukan Pujang Warit yang sama sekali tidak menyangka. Pujang Warit yang ada di perkemahannya terkejut ketika ia mendengar laporan dari beberapa orang pengawas bahwa sepasukan prajurit Singasari telah menuju ke arah perkemahan itu. "Gila," geram Pujang Warit. "Apakah kau mimpi?" "Sebenarnya kami telah melihat," sahut prajurit pengawas itu. Pujang Warit menggeretakkan giginya. Tetapi sebagai seorang prajurit, maka ia pun segera berteriak. Dipanggilnya beberapa orang senapati yang ada padanya, kemudian dengan tergesa-gesa diperintahkannya untuk menyiapkan gelar. "Apakah mereka benar-benar akan menyerang kita?" bertanya seorang senapati. "Mungkin sekali. Cepat, masuk ke dalam gelar." Tetapi para senapati itu menjadi agak cemas. Prajurit-prajurit mereka belum siap mengadakan perang beradu gelar. Namun demikian, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menimbang-nimbang. Dengan tanda-tanda yang ada, Pujang Warit telah mempersiapkan pasukannya. "Yang belum sempat makan, usahakan, agar kalian tidak kelaparan," teriak beberapa orang senapati. Para prajurit yang berdiri di dalam gelar itu masih ada juga yang sempat membawa sebungkus nasi. Dengan tangkai tombak yang dijepit dengan lengannya, ia menyuapi mulutnya dengan nasi yang dibawanya. "Aku tidak akan sempat makan di peperangan," katanya. Kawannya yang berdiri di sampingnya memandanginya dengan tegang. Kemudian sahutnya, "Cepat. Kau lihat pasukan lawan itu semakin dekat. Lambungmu justru akan sakit kalau kau terlampau banyak makan." Tetapi prajurit itu tidak makan sendiri. Beberapa orang yang lain ternyata ada juga yang sedang makan meskipun agak tergesa-gesa. Pujang Warit yang berdiri di ujung pasukannya menjadi tegang. Ia tidak memperhitungkan bahwa pasukan Singasari akan membelah diri di dalam saat-saat yang berat itu. Agaknya jumlah orang-orang Singasari memang terlampau banyak, katanya kepada senapati pengapitnya. Senapati pengapit itu menganggukkan kepalanya. "Ya. Di hari pertama mereka berhasil mendesak pasukan Kediri yang dipimpin oleh Mahisa Walungan." Wajah Pujang Warit menjadi merah padam. Katanya,
Setan itu sempat juga terlepas dari tiang gantungan. Tetapi aku tidak mau berada di bawah pimpinannya. Aku tidak tahu kenapa Sri Baginda masih dapat mempercayainya. Mungkin Sri Baginda menjadi bingung ketika mendengar pasukan Singasari telah datang melanda pasukan Kediri di perbatasan. Senapati Pengapitnya tidak menjawab. Tetapi wajah-wajah mereka yang tegang menatap pasukan Singasari yang semakin lama menjadi semakin dekat. Kita harus bertahan, desis Pujangwarit. Kita harus tetap utuh sampai pasukan Mahisa Walungan hancur sama sekali. Kita akan berdiri di atas bangkai kedua pasukan yang bodoh ini. Senapati Pengapitnya mengangguk-anggukan kepalanya. Kita harus mempertahankan diri dan mempertahankan Kediri. Sejenak kemudian maka Pujangwarit memerintahkan membunyikan tanda bagi pasukannya. Dengan serta-merta, gelarnya pun maju menyongsong lawan yang mendatang. Pimpinan pasukan Singasari mengangguk-anggukan kepalanya sambil bergumam. Prajurit Kediri memang prajurit yang telah matang. Dalam keadaan apapun mereka segera dapat menempatkan diri mereka untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi pasukan Singasari telah mendapat penempaan yang matang pula, dekat menjelang peperangan ini, sehingga tubuh dan ilmu mereka masih segar di dalam diri masing-masing. Sejenak kemudian kedua pasukan itu pun telah saling berhadapan. Kaki-kaki mereka berderap di atas tanah persawahan yang ditumbuhi oleh tanaman palawija yang hijau. Namun kaki-kaki prajurit itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindari bunga kacang dan kedelai yang akan segera menjadi buah. Demikianlah maka sesaat kemudian kedua pasukan itu telah terlibat dalam peperangan. Keduanya terdiri dari prajurit-prajurit yang memang sudah siap untuk turun ke gelanggang pertempuran. Namun di dalam benturan yang pertama sudah terasa bahwa pasukan Singasari agak lebih kecil jumlahnya dari pasukan Kediri. Kalau pasukan Kediri itu dapat menghancurkan pasukan Singasari, maka hal itu pasti akan mempengaruhi keadaan medan yang lain. Karena itu maka seorang penghubung segera melaporkannya kepada senapati yang bertanggung jawab atas laskar cadangan. Sekelompok laskar cadangan Singasari segera dikirim untuk menyelamatkan pasukan Singasari yang bertempur melawan pasukan Pujangwarit. Ternyata tinjauan mereka terhadap kekuatan pasukan lawan kurang cermat, sehingga para pemimpin Singasari salah menilai. Untunglah bahwa di belakang mereka masih ada pasukan cadangan yang memang dipersiapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tiba-tiba saja menimpa pasukan Singasari yang sedang bertempur itu. Dengan kedatangan pasukan cadangan itu, maka pasukan Singasari segera dapat bernafas lagi. Kini mereka tidak lagi terdesak mundur. Dengan tekad yang menyala-nyala di dalam dada, maka pasukan Singasari bertempur dengan gigihnya. Demikianlah maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru pula, seperti pertempuran di sebelah utara Ganter, tidak begitu jauh dari pasukan Pujangwarit yang sedang bertahan dengan sekuat-kuat tenaga. Namun tanda-tanda yang terdengar dari pasukan Pujangwarit telah menumbuhkan pertanyaan di hati Mahisa Walungan dan prajuritnya. Namun sebagai seorang prajurit Mahisa Walungan, Gubar Baleman dan sebagian terbesar dari pasukannya, segera menduga bahwa pasukan Pujangwarit pun telah terlibat pula di dalam pertempuran. Sri Rajasa benar-benar seorang panglima yang baik, desis Mahisa Walungan di dalam hatinya. Ia ingin mempercepat penyelesaian. Kalah atau menang. Tetapi ia tidak mau membiarkan dirinya ditunggu sampai kehabisan tenaga. Mumpung masih segar, agaknya ia telah menyeret seluruh pasukan Kediri untuk terjun ke dalam pertempuran ini. Termasuk pasukan Pujangwarit itu. Sambil bertempur Mahisa Walungan meneruskan kata-kata di hatinya itu. Tetapi itu lebih baik juga bagi kami. Pujangwarit tidak sempat menunggu sampai kami hancur, kemudian turun ke peperangan sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan Kediri. Tetapi dengan pertempuran itu, kekuatan Singasari sudah terbagi. Ternyata bahwa di dalam pertempuran pada hari kedua ini, Kediri tidak terdesak lagi seperti di hari pertama. Meskipun pasukan Kediri tidak dapat maju lagi sampai ke garis pertahanannya yang pertama, tetapi di hari kedua, baik Mahisa Walungan maupun Gubar Baleman dapat bertempur dengan lebih tenang, karena pasukannya tidak harus mundur setiap saat. Mudah-mudahan Pujangwarit bertahan di tempatnya pula, berkata Gubar Baleman di dalam hatinya. Dengan demikian Singasari tidak dapat memusatkan kekuatannya di pertempuran ini. Menteri itu mengerutkan keningnya, lalu, persoalan di antara kami, di antara pasukan-pasukan Kediri sendiri, dapat kami perhitungkan kemudian. Semakin tinggi matahari, maka pertempuran itu pun berjalan semakin seru.
Tetapi ketika panas telah membakar punggung mereka yang berkeringat, maka lambat laun, tenaga para prajurit di kedua belah pihak itu pun menjadi susut. Pasukan Pujangwarit yang tidak bersiap menghadapi serangan dalam gelar itu, ternyata semakin lama menjadi semakin terdesak. Tenaga yang mereka persiapkan dengan tergesa-gesa, di saat matahari mulai turun, menjadi terlalu banyak susut. Meskipun demikian tekad untuk mempertahankan diri, sama sekali tidak berkurang seujung rambut pun. Sehingga bagaimanapun juga, mereka sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan gelanggang. Meskipun demikian, meskipun seluruh kekuatan yang ada sudah dikerahkannya, namun pertahanan Pujangwarit harus beringsut setapak demi setapak. Tetapi pasukan itu tetap utuh. Mereka tetap bertempur dalam satu kesatuan, sehingga meskipun mundur setapak sama sekali tidak berpengaruh atas pertahanan itu. Pujangwarit berusaha dengan memeras tenaga, bertahan untuk hari ini. Besok mereka akan siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka tidak akan turun ke dalam gelar dengan tergesa-gesa, tanpa persiapan lahir dan apalagi batin. Serangan yang mengejutkan itu mau tidak mau mempunyai pengaruh yang tidak dapat diabaikan para prajuritnya. Sampai matahari condong ke barat, pasukan Pujangwarit masih tetap dapat bertahan meskipun dengan susah payah. Mereka tidak terlampau banyak terdesak mundur. Namun demikian, tenaga prajuritnya sudah menjadi jauh berkurang. Rasa-rasanya matahari berjalan semakin lambat, seakan-akan dengan sengaja memberi kesempatan kepada pasukan Singasari untuk mendesak lawannya terus. Tetapi akhirnya matahari itu pun menjadi semakin rendah. Cahaya yang kemerah-merahan mulai tersangkut di ujung pepohonan. Bersamaan dengan senja yang semakin suram, harapan di dada Pujangwarit menjadi semakin mekar, bahwa pasukannya akan dapat bertahan sampai gelap. Besok mereka akan mendapat kesempatan untuk mengatur pasukannya jauh lebih baik dari ini. Persiapan-persiapan lainnya, penempatan pasukan menurut tingkat kemampuan setiap prajurit di dalam gelar dan senjata-senjata yang lebih baik akan dapat banyak membantu. Dan harapan itu pun ternyata terpenuhi. Sebentar kemudian mereka mendengar tanda di kejauhan, meskipun lamat-lamat. Tanda-tanda yang terdengar di sebelah utara Gantar. Bahwa pertempuran untuk hari itu diakhiri. Pasukan Singasari pun kemudian mengendorkan tekanannya. Tanda-tanda di pasukan itu pun terdengar pula. Demikian juga pada pasukan Kediri, sehingga perang pun terhenti. Sebagai prajurit-prajurit yang jantan tidak satu pihak pun yang berbuat curang, pada saat lawan menarik diri. Betapa sibuknya pasukan di kedua belah pihak dengan prajurit-prajuritnya yang terluka. Mereka berusaha untuk menemukan di seluruh medan. Yang terluka bagi kedua belah pihak mempunyai kesempatan pertama untuk mendapat perawatan. Yang sudah gugur, namanya lah yang akan tetap dikenang. Tetapi yang masih dalam penderitaan harus segera mendapat pertolongan. Seorang prajurit tua yang duduk bersandar sebatang pohon kelapa menarik nafas dalam-dalam. Umurnya telah mencapai setengah abad. Tetapi ia masih tetap berada di lingkungan keprajuritan. Telah sekian kali ia mengalami peperangan sedahsyat ini. Dan telah sekian kali pula ia melihat mayat berserakan dan orang-orang yang terluka mengerang kesakitan. Manusia memang aneh, desisnya. Mereka saling melukai dan membunuh. Kemudian mereka dengan susah payah mengobatinya. Apakah sebenarnya yang mereka kehendaki? Mereka saling membunuh untuk ditangisi kembali. Prajurit tua itu menarik nafas dalam-dalam, sekali lagi dan sekali lagi. Kemudian karena kelelahan, tanpa disadarinya ia pun jatuh tertidur. Di kemahnya, Pujangwarit mengumpat habis-habisan. Ternyata korban telah banyak yang jatuh. Kita tidak sempat mengatur gelar lebih baik dari yang dapat kita susun dengan tergesa-gesa itu, geramnya. Besok kita dapat memilih. Prajurit-prajurit yang berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik harus tersebar dari ujung gelar sampai ke ujung yang lain, agar tidak ada bagi dari gelar yang terlampau lemah, sehingga memungkinkan jatuhnya korban terlampau banyak. Para pemimpin kelompok mengangguk-anggukan kepala mereka. Sekarang beristirahatlah. Kita harus menghemat tenaga. Besok kita akan bertempur lagi. Jangan sampai terlambat, penyediaan makan para prajurit sebelum fajar. Para pemimpin kelompok itu pun segera meninggalkan Pujangwarit yang masih duduk dengan beberapa orang senapati yang terpercaya. Apakah pertahanan ini menguntungkan? Ia bertanya di dalam hatinya. Sejenak ia termenung. Dicobanya membayangkan apa yang terjadi di sebelah utara Gantar.
Apakah Mahisa Walungan dan Gubar Baleman yang ternyata mendapat kesempatan lagi dari Sri Baginda itu mampu bertahan? Memang keparat orang-orang Singasari, desisnya. Kalau mereka tidak tergesa-gesa menyerang, Mahisa Walungan dan Gubar Baleman pasti sudah digantung. Sehari saja mereka menunda serangannya, maka mereka tidak akan bersusah payah membunuh harimau-harimau yang garang itu. Para senapati yang lain berpaling ke arahnya, tetapi mereka tidak mendengar kata-kata itu dengan jelas. Apakah ada di antara kalian yang mempunyai pendapat tentang garis pertahanan kita? Tiba-tiba Pujang Warit bertanya. Kawan-kawannya saling berpandangan sejenak. Terasa dari pertanyaan itu, bahwa agaknya telah tumbuh sesuatu di hati Pujang Warit. Tetapi agaknya masih belum cukup masak untuk diutarakan, sehingga ia berusaha untuk memancing masalah yang dapat dipakainya sebagai pancadan pembicaraan. Namun kawan-kawannya tidak mengerti, kemana arah jalan pikiran senapati yang masih muda itu. Sejenak Pujang Warit pun terdiam. Kepalanya sekali-sekali mengangguk-angguk, namun kemudian keningnya berkerut-merut. Bagaimana bunyi laporan petugas sandi itu? Tiba-tiba bertanya. Tentang apa? Bertanya salah seorang senapatinya. Panglima pasukan Singasari. Sri Rajasa sendiri. Pujang Warit mengerutkan keningnya. Katanya. Betapapun saktinya orang Tumapel, mereka tidak akan melampaui orang-orang Kediri. Para senapati lawannya berbicara tidak ada yang menyahut. Namun terasa bahwa di dalam kata-kata Pujang Warit itu tersimpan keraguan-raguan hatinya. Baik Pujang Warit maupun para senapati lainnya tidak dapat menutup mata bahwa orang Singasari itu mampu bertempur 2 hari penuh. Mereka tetap pada garis perang yang terjadi sejak benturan pertama. Bahkan mereka telah mendesak beberapa tonggak maju. Dengan demikian maka untuk sejenak mereka saling berdiam diri. Berbagai pertanyaan telah menyentuh setiap hati. Apakah yang akan terjadi besok dengan pasukan ini? Sementara itu, di perkemahannya, Mahisa Walungan duduk menghadapi semangkuk air panas. Wajahnya yang murung merenungi lampu minyak yang terombang-ambing oleh angin yang menyusup ke perkemahan. Di sebelahnya Gubar Baleman memandang ke kejauhan, menembus gelapnya malam lewat pintu yang terbuka. Seolah-olah ingin mengetahui, rahasia apakah yang bersembunyi di balik kekelaman itu. Kakang Gubar Baleman, berkata Mahisa Walungan. Hari ini kita sudah menambah prajurit yang dapat kita kumpulkan, tetapi kita tidak dapat mendesak mereka sama sekali. Beberapa petugas kita yang mengumpulkan pasukan dari beberapa tempat yang dapat dicapainya, telah terganggu oleh orang-orang Pujang Warit yang berbuat serupa, bahkan mereka masih selalu mempergunakan nama Sri Baginda Kertajaya. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya. Keadaan Kediri sama sekali tidak menguntungkan pada saat pertempuran ini mulai berkobar. Tetapi apa boleh buat, berkata Mahisa Walungan. Kita harus mengerahkan segenap tenaga yang mungkin kita tarik ke pertempuran ini. Kalau Pujang Warit tidak mengadakan garis pertahanan tersendiri, mungkin keadaan kita akan menjadi semakin baik. Kekuatan Kediri dapat dipusatkan menjadi satu di sini. Penarikan tenaga-tenaga yang segar tidak saling mengganggu. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sependapat. Jadi, apakah kita akan mencari jalan untuk itu? Demikianlah Kakang. Sebenarnya aku tidak begitu mementingkan harga diri sendiri dalam keadaan seperti ini. Aku lebih mementingkan Kediri. Karena itu, apakah salahnya kalau aku mengirimkan seorang utusan untuk menghubungi Pujang Warit, agar kita bersama-sama menyusun satu garis perang yang kuat, ditambah dengan prajurit-prajurit yang kini masih belum datang. Ketidaktentuan yang tersebar di seluruh Kediri agaknya belum dapat dibersihkan dengan serangan Singasari ini. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku sependapat Adinda Mahisa Walungan. Apakah salahnya kalau kita, orang-orang tua ini sedikit mengorbankan harga diri kita untuk kepentingan Kediri? Baiklah Kakang. Nanti, setelah para prajurit cukup beristirahat, serta Pujang Warit sendiri sudah agak menjadi tenang, aku akan mengirimkan seorang utusan. Aku akan mencari orangnya yang akan menemui Pujang Warit nanti, berkata Gubar Baleman. Baiklah Kakang. Siapa yang akan pergi itu pun tidak kalah pentingnya, supaya tidak justru menumbuhkan salah paham, sehingga jarak antara kita dan Pujang Warit menjadi semakin jauh. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ketika ia baru akan berdiri, ia pun tertegun di tempatnya. Dilihatnya seseorang dengan tergesa-gesa memasuki kemah itu.
"Oh kau," desis Mahisa Walungan kepada orang itu, seorang prajurit penghubung. "Duduklah." Orang itu pun kemudian duduk di hadapan Mahisa Walungan. Wajahnya kemerah-merahan dan keringat telah membasahi seluruh tubuhnya. "Apakah kau baru datang?" bertanya Mahisa Walungan. "Ya Tuan. Aku baru datang dari daerah selatan." "Bagaimana dengan usahamu menarik prajurit dan pasukan keamanan?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Menyesal sekali Tuan, bahwa telah terjadi salah paham di antara kami sendiri." "Kenapa heh?" Mahisa Walungan mengerutkan keningnya. "Pujang Warit melakukan usaha yang serupa," jawab penghubung itu. "Sehingga justru terjadi bentrokan yang sama sekali tidak kita ingini. Para prajurit yang tidak mengalami sendiri perang seperti ini, masih saja membelah diri. Ada yang berpihak kepada Tuan, tetapi ada juga yang berpihak kepada Pujang Warit." "Oh," Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam, sedang Gubar Baleman mengusap dadanya dengan telapak tangannya. "Aku sudah berusaha menjelaskan apa yang sudah terjadi," berkata penghubung itu kemudian. "Tetapi sulit untuk memberikan kesadaran kepada mereka. Apalagi orang-orang Pujang Warit agaknya terlampau yakin, bahwa pada akhir dari segala-galanya merekalah yang akan berkuasa. Pendirian itu agaknya sudah menghambat segala usaha." Mahisa Walungan mengeluh di dalam hati. "Apakah Kediri memang sudah tidak akan dapat tertolong lagi?" "Kami sudah berusaha untuk menghindari bentrokan-bentrokan itu Tuan," penghubung itu meneruskan. "Tetapi sia-sia." "Lalu, apakah yang dapat kalian lakukan?" "Aku gagal membawa seluruh pasukan yang kita kehendaki. Mereka harus bertahan di tempat masing-masing, karena orang-orang Pujang Warit agaknya berbuat di segala tempat dan keadaan tanpa pertimbangan apapun lagi selain nafsu yang nyala-nyala di dalam diri mereka untuk menguasai seluruh Kediri. Jadi kau tidak membawa pasukan itu. Hanya sebagian kecil. Yang lain masih tetap mengamankan wilayah masing-masing." Mahisa Walungan mengangguk-anggukan kepalanya. Namun hatinya menjerit. "Ya, apakah Yang Maha Agung benar-benar telah melepaskan Kediri karena ketamakannya sendiri?" Meskipun demikian Mahisa Walungan berkata kepada Gubar Baleman, "Kita tetap berusaha untuk berbicara dengan Pujang Warit. Kita benar-benar berada di ujung bahaya yang sebenarnya. Bahaya keruntuhan bagi Kediri yang besar ini." Ketika malam menjadi semakin malam, serta pasukan di pihak-pihak yang sedang berperang itu sudah mulai agak tepung, maka dua orang utusan yang dikirim oleh Mahisa Walungan, berderap di atas punggung kuda pergi ke perkemahan Pujang Warit. Mereka membawa tugas yang penting bagi keselamatan Kediri yang mulai tampak laju dibakar oleh panasnya api pertentangan di antara mereka sendiri, ditimpa pula oleh serangan yang dahsyat dari Singasari. Kedatangan kedua orang itu telah mengejutkan Pujang Warit. Dengan wajah yang tegang ia bertanya dengan serta-merta, "Kenapa kalian kemari?" "Kami adalah utusan Adinda Sri Baginda Mahisa Walungan dan Menteri, pemimpin tertinggi pasukan Kediri Gubar Baleman," jawab utusan itu. "Kenapa mereka tidak datang menghadap kepercayaan Sri Baginda Kertajaya sendiri?" bertanya Pujang Warit. Kedua utusan itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka kemudian menjawab. "Keduanya tidak berani meninggalkan medan yang sedang gawat. Karena itu aku berdua telah diutus untuk menemui Senapati Pujang Warit. Aku adalah kepercayaan Sri Baginda. Bukan sekedar seorang Senapati Pandega." "Ya, begitulah. Begitulah bukan istilah yang tepat. Maksud kami memang ingin menemui kepercayaan Sri Baginda Kertajaya. Nah, kalau kau mengakui, maka kau pasti harus mengakui kekuasaan yang ada padaku." "Ya, kami berdua mengakui." Pujang Warit mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, "Katakan, pesan apakah yang akan disampaikan oleh kedua senapati yang sudah memberontak itu?" Terasa dada kedua utusan itu berdesir. Tetapi mereka sadar, bahwa mereka harus menahan diri mereka agar masalah yang ada di antara dua kekuatan Kediri itu tidak menjadi semakin parah. "Cepat," desak Pujang Warit. "Aku pun bukan penganggur yang sedang duduk merenungi bintang-bintang yang bergayutan di langit." "Baiklah," berkata salah seorang dari kedua utusan itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, maka ia pun melanjutkannya. "Kami mendapat tugas untuk menyampaikan pesan Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Seandainya pimpinan pasukan di sini tidak berkeberatan,
Adinda Sri Baginda dan Menteri Gubar Baleman ingin membicarakan kemungkinan kedua pasukan Kediri berada di dalam satu gerak yang berada di bawah suatu perencanaan yang matang. Misalnya, menyatukan garis perang yang kini terpecah menjadi dua. Menyatukan penarikan pasukan dari wilayah-wilayah yang dapat dicapai untuk menambah kekuatan bagi medan ini. Pujang Warit mengerutkan keningnya. Katanya, kenapa kita harus menyatukan diri? Bukankah dengan cara ini, kita masing-masing sudah berjuang untuk mempertahankan negeri kita? Ya, demikianlah. Tetapi di bawah satu panji-panji yang sama kita akan menjadi semakin kuat. Mungkin di medan ini, kita tidak banyak melihat manfaat itu. Tetapi di tempat lain justru akan terasa sekali. Dengan penyatuan itu tidak akan ada lagi salah paham bagi pasukan-pasukan yang memang sedang kalut ini. Ada yang berpihak kepada Adinda Sri Baginda Mahisa Walungan dan ada yang berpihak kepada Senapati Pujang Warit. Bodoh sekali. Kalau setiap prajurit menyadari tata keprajuritan, hal itu tidak akan terjadi. Di Kediri tidak ada 2 atau 3 sumber kekuasaan. Semuanya berpusar pada Sri Baginda Kertajaya. Akulah yang mendapat wewenang untuk melakukan kekuasaan Sri Baginda atas setiap pasukan yang ada di Kediri. Kalau saat ini Gubar Baleman dan Mahisa Walungan, karena diperlukan tenaganya, berada di Medan, pasti mereka bukan pimpinan dari pasukan Kediri. Kalau Gubar Baleman dan Mahisa Walungan tidak keluar dari garis tata keprajuritan, sudah pasti tidak akan ada persoalan lagi di Kediri. Semuanya akan berjalan lancar. Sehingga seandainya nanti kita gagal mempertahankan garis pertahanan ini, maka tanggung jawab kegagalan itu ada pada Gubar Baleman dan Mahisa Walungan. Kedua utusan itu mengangguk-anggukan kepalanya, namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Mungkin hal itu benar. Tetapi apakah kita masih sempat di dalam keadaan serupa ini mempersoalkan siapakah yang pantas memimpin pasukan Kediri?" Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.